Hai, selamat pagi teman-teman. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu bersama GKI Gresik. Teman-teman, sukacita nggak pagi ini? Sukacita dong, karena kita boleh dipertemukan kembali. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan buat kita semua. Yuk teman-teman, Kak Nita mau ajak teman-teman semua nih memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Udah kelihatan nih mukanya udah berseri-seri semua. Udah gak sabar mau memuji Tuhan ya. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Kita bertemu lagi saling mendoakan. Setelah 1 minggu kita nggak jumpa, kita jumpa lagi, rasanya seneng ya. Wah, kita udah siap nih mau ngapain aja ya nanti ya. Yang pasti dengerin firman Tuhan ada dong. Aktivitas ada juga. Yuk teman-teman, kita doa sama-sama yuk. Kita mau sapa Tuhan Yesus dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih dan mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan Yesus terhadap kami semua. Di mana pada pagi hari ini kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, persiapkanlah setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga senantiasa mengirim para malaikat untuk boleh menjagai kami, di mana pada saat kami boleh beribadah, kami boleh sungguh-sungguh menghadap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, Kak Nita mau tanya nih, teman-teman ada nggak yang pernah mendapatkan pertolongan? Hah? Oh, coba Kak Nita lihat. Oh, pernah. Wah, hampir semua pernah. Termasuk Kak Nita. Kak Nita juga pernah mendapatkan pertolongan. Seneng nggak kalau kita ditolongnya itu nggak setengah-setengah, nolongnya itu sungguh-sungguh, tulus. Seneng dong pastinya. Wah, terutama kalau kita ditolong sama Tuhan Yesus. Seneng pasti ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong yang setia, yang nggak pernah minta imbalan kalau habis menolong. Pokoknya pertolongannya tuh luar biasa, tulus banget, sayang banget sama kita. Gimana? Seneng nggak ditolong Tuhan Yesus? Seneng dong. Kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Yesus itulah satu-satunya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita mau berseru sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Kita datang ke Tuhan, kita mau menyampaikan apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan pasti menghampiri kita. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Dia hanya sejauh doa.
adik-adik semua, pernah nggak kalian merasakan rasa sedih, takut, kecewa? Nah, dan rasa itu tidak membuat kalian nyaman. Nah, ketika kalian menghadapi itu semua, rasa takut, kecewa, marah, apa yang kamu lagi lakukan untuk mengatasi itu semua? Apakah kalian mengurung diri di kamar, tidak mau makan, tidak mau mandi, atau menangis seharian, atau marah-marah sama orang tua? Nah, apa yang kalian lakukan? Pasti pernah kan merasakan rasa sedih, takut, kecewa? Pasti pernah, aku yakin itu. Kak Wiwit yakin gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari seseorang yang mengajarkan kita ketika kita menghadapi rasa kecewa, takut, dan marah tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semua sehingga kami mampu untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Amin. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya, kita dengar ya cerita firman hari ini. Setelah perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk pergi ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh ketiga orang ini untuk berdoa dan berjaga-jaga, sementara Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah sendirian, dia merasakan sedih, takut. Karena apa? Karena dia tahu kalau sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga dia merasa sedih dan takut. Nah, ketika Tuhan Yesus merasakan ini, dia lalu berdoa kepada Bapanya. Di dalam doa kepada Bapanya ini, dia memohon kepada Bapanya untuk supaya penderitaan ini tidak dia alami. Dia takut. Makanya dia berdoa, semoga Tuhan kalau bisa penderitaan ini tidak aku alami. Tetapi di akhir doanya, Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Nah, walaupun Tuhan Yesus merasa takut, tetapi dia harus tetap menghadapi ini semua, dan dia menyerahkan kepada Bapanya. Karena apa? Karena Yesus tahu Bapanya di surga pasti memberi kekuatan dan penghiburan kepada dia. Nah, setelah dia berdoa, dia merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, dan percaya bahwa kekuatan dan penghiburan Tuhan akan diberikan kepadanya. Nah, adik-adik, melalui firman hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Di saat dia merasakan sedih, takut, dia tetap berdoa dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Seperti juga adik-adik, ketika adik-adik merasakan takut, kecewa, adik-adik juga harus berdoa kepada Tuhan, supaya adik-adik juga merasakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Caranya gimana? Caranya gimana menghadapi itu tadi? Kita berdoa. Ayo kita berdoa saat ini. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini, dan kami mau Tuhan juga menolong kami ketika kami mengalami kesedihan, ketika kami mengalami kekecewaan.
Kami mau Tuhan yang menghibur kami. Kami mau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami sehingga kami tidak terus-menerus merasakan kecewaan dan rasa sedih. Tuhan Yesus yang memampukan kami sehingga kami senantiasa yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Astuti ya untuk aktivitas kelas kecil. Nah teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi Tuhan Yesus tuh bersedih ya teman-teman. Ketika Tuhan Yesus bersedih, dia berdoa. Setelah berdoa, Tuhan Yesus merasa apa? Terhibur ya teman-temannya. Jadi Tuhan Yesus akhirnya jadi kuat dan tidak sedih lagi. Nah, kegiatan kita saat ini kita membuat tentang berdoa teman-teman dengan jari teman-teman ya. Caranya seperti apa? Nah, bahannya dulu ya teman-teman ya. Teman-teman buat gambar nih, minta tolong mama. Ada gambar sedih, ada gambar senyum, dan ada salib ya. Juga pakai lem, spidol, gunting, dan kertas berwarna. Pokoknya semuanya apa yang ada di rumahnya teman-teman ya. Caranya seperti apa? Yuk Kak Suti beritahu caranya. Nah teman-teman, menjiplak jari-jari tangan teman-teman dengan posisi terbuka seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa minta tolong mama atau papa ya. Nah seperti ini, Bu Astuti akan menggambar contohnya ya. Nah teman-teman sudah jadi ya teman-teman. Sekarang kita gunting. Tetapi teman-teman jangan diputus ya. Ya Bu Astuti contohkan ya guntingnya. Nah teman-teman seperti ini ya mengguntingnya. Jangan dipotong ya. Nah teman-teman ditulis juga nih, minta tolong mama kalau nulis ya ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah teman-teman ini gambarnya, teman-teman pasti bisa menggambarnya. Ya dicoba ya teman-teman ya. Nah ini wajahnya yang sedih, ketika sedih kita tempel di sini. Nah ketika sedih kita berdoa teman-teman. Kita letakkan gambar salibnya di tengah. Setelah kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita boleh senang lagi ya teman-teman ya, tidak sedih lagi. Nah seperti ini, seperti Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus hatinya menjadi kuat lagi, terhibur karena dia berdoa. Sama-sama juga dengan kita ya teman-temannya. Ketika teman-teman bersedih, kita mari berdoa supaya Tuhan memberikan kita penghiburan. Nah seperti teman-teman, bisa ditutup, bisa dibuka. Ya, kegiatan kita hari ini kelas TK, kelas kecil masuk Bu Astuti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, gimana? Udah denger kan firman Tuhannya? Nah, aktivitasnya juga udah diikutin kan? Teman-teman, kan kita mau ingetin buat teman-teman yang mau kasih persembahan, caranya gampang sekali. Bisa melalui dompet digital. Ada OVO, Shopee, Dana, dan juga dompet digital lainnya seperti GoPay. Caranya gimana? Scan QRIS aja di sini. Gampang kan? Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Nita mau kembali mengingatkan sama teman-teman semua, kalau Tuhan Yesus yang pernah mengalami kesedihan saja dapat mengerti apa yang kita rasakan.
Kanita mau ngajak teman-teman semua, yuk kita datang dalam doa. Kita berseru sama Tuhan di setiap waktu. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kami boleh beribadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau begitu setia mendampingi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap dari kami, khususnya buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, cinta kasih mereka luar biasa kepadamu Tuhan, dimana di hari ini mereka boleh datang kepadamu, mereka sujud di hadapanmu, mereka memuji dan memuliakan namamu, mereka juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa rindu untuk datang kepadamu, berseru kepadamu, karena Engkau adalah juru selamat satu-satunya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia tercinta kami. Kami percaya Tuhan Yesus, jika saat ini kami masih mengalami wabah dari COVID-19, kami percaya bahwa semuanya ini akan berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan menghadirkan kedamaian untuk kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan ini menjadi baik. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja tercinta kami, GKI Gresik. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah gereja kami ini Tuhan boleh tumbuh menjadi gereja yang sehat, gereja yang penuh dengan cinta kasih, saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati selalu setiap dari keluarga besar GKI Gresik. Kiranya semakin hari Tuhan kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang senantiasa mendidik anak-anaknya dengan baik. Mereka boleh menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Happy Sunday. Sampai
Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye.